Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi ya, baru mulai direkam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah membuat kita semua di sini hadir dalam perkuliahan metodologi penelitian. Ini adalah pertemuan kita yang ke-9 ya. Setelah kita semua melewati kemarin mid semester. Gimana mid semester kemarin rasanya? Belum lagi, Bu. Belum Masih apa? beberapa poin yang belum dipahami. Oh gitu ya. Ya memang kalau materi metodologi ini kan kita harus praktek. Kalau saya tanyanya teori, nggak akan terasa di Bapak Ibu semua. Tapi kalau kita langsung praktek, terasa kita, oh di sini letaknya, oh di sini yang mau dikerjakan gitu. Jadi nikmatilah prosesnya. Kalau kita nikmatin, insya Allah pasti banyak maknanya yang bisa kita pahami dari materi-materi yang kita telah bahas itu ya. Baik. Ya, Sholawat dan salam, tadi saya belum bilang ya, sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah menjadi uswatun hasanah bagi kita semua. Baik, pemakalah kita hari ini kan Ibu Yukafi Mazida ya, yang rasanya sudah. Iya, Bu, dengan Pio. Bu Yukafi Mazida rasanya kemarin itu udah benar-benar siap untuk tampil ya, dan mohon maaf agak membuat Ibu kecewa karena udah ready ya, tapi mudah-mudahan penundaan itu membuat Ibu menjadi lebih siap, tentu lebih matang dalam mudah-mudahan amin menyiapkan perkuliahan dan materi ya. Baiklah Ibu-ibu, kita langsung saja, siapa moderatornya? Gimana? Siapa yang mau jadi moderatornya? Hari ini insya Allah kita akan bahas tentang analisis data ya. Ada aja pemakalah, kalau nggak ada yang lain. Udah boleh Kak, lanjut. Oke, nggak apa-apa. Langsung saja Ibu. Ya, dipersilakan kepada moderator untuk mengkoordinir dan memimpin diskusi kita ya. Ya Bu. Nah baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bagi kita. Pagi ini menjadi pagi yang berkah bagi kita semua mengawali perkuliahan kita pada pagi hari ini. Nah, sebelumnya terima kasih kepada Ibu dosen kita yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjadi moderator pada pagi hari ini. Nah, baiklah langsung saja kita mulai perkuliahan kita dan kita awali perkuliahan kita pada pagi hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, baiklah, langsung saja. Hari ini pemateri kita ada 2 orang, yakni Ibu Yukafi Mazida dan Violita Kairia. Violitia Kairia. Nah, kepada Vio dan Ibu Yukafi dipersilahkan. Oke, baiklah. Di sini saya akan mempresentasikan. Apa Kak? Bisa Pio itu kan, screen kan? Kak Rada bisa screen Kakak. HPV susah buat screen.
Rada coba dulu ya, Dek. Ini langsung di-share screen kayak yang Rada juga di HP. Ibu yang share screen. Ya, hostnya Ibu Wahidah, Rada. Ya, ini pakai yang tidak berbayar soalnya. Jadi hostnya cuma bisa satu dan tidak ada yang bisa jadi. Coba saya jadiin Rada co-host nggak bisa. Cuman bisa jadi host saja. Saya akan share screen. Langsung saja dimulai. Nah, baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya dan Ibu Yukafi yang berjudul dengan teknik analisis data. Nah, di sini yang pertama yaitu ada poinnya mengenai deskripsi data. Nah, deskripsi data ini berisi serangkaian data yang berhasil dikumpulkan, baik data pendukung seperti latar belakang, yang akan diteliti serta data utama yang diperlukan untuk menguji hipotesis. Nah, yang dimaksudkan dengan mendeskripsikan data adalah menggambarkan data yang berguna untuk memperoleh bentuk nyata dari responden sehingga lebih mudah dimengerti peneliti atau orang lain yang tertarik dengan hasil penelitian yang dilakukan. Nah, selanjutnya yaitu adanya fungsi deskripsi data itu sendiri adalah untuk mengadministrasi dan menampilkan ringkasan yang ada sehingga memudahkan pembaca lain mengerti makna dari tampilan data itu sendiri. Nah, yang kedua yaitu adanya uji statistika. Nah, di sini uji statistika ini terbagi atas yang pertama yaitu statistik deskriptif dan inferensial. Nah, statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa dengan data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul. Nah, statistik deskriptif ini dapat digunakan apabila peneliti hanya ingin mendeskripsikan data sampel dan tidak ingin membuat kesimpulan yang berlaku untuk populasi di mana sampel diambil. Nah, dalam statistik deskriptif ini penyajian datanya dapat melalui tabel, grafik, diagram lingkaran, piktogram, dan perhitungan modus, median, dan mean. Statistik inferensial ini yaitu teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya diberlakukan untuk populasi. Nah, statistik ini disebut dengan statistik probabilitas karena kesimpulan yang diberlakukan untuk populasi berdasarkan kepada data sampel itu kebenarannya bersifat peluang. Nah, selanjutnya yaitu adanya statistik parametris dan non-parametris. Nah, statistik parametris ini digunakan untuk menguji parameter populasi melalui statistik atau menguji ukuran populasi melalui data sampel. Nah, pengertian statistik di sini adalah data yang diperoleh dari sampel parameter populasi itu meliputi rata-rata dengan notasi mu, simpangan baku, dan juga variasi. Nah, sedangkan statistik non-parametris tidak menuntut terpenuhinya banyak asumsi. Statistik non-parametris tidak menuntut banyak asumsi ini, misalnya data yang akan dianalisis tidak harus berdistribusi normal. Penggunaan kedua statistik ini disebut juga tergantung kepada jenis data yang dianalisis. Nah, untuk statistik dalam penelitian kuantitatif dikategorikan ke dalam dua bagian, yaitu deskriptif dan inferensial tadi. Misalnya dengan menggunakan penyajian data statistik deskriptif ini pakai tabel dan grafik. Nah, teknik ini merupakan teknik yang paling mudah dan paling banyak digunakan dalam mendeskripsikan data. Distribusi frekuensi mengindikasikan jumlah dan presentasi responden, objek yang masuk ke dalam kategori yang ada. Teknik ini biasanya digunakan untuk memberikan informasi awal dan penelitian tentang objek atau responden. Nah, selanjutnya yaitu mengenai statistik inferensial itu,
adalah penyajian hipotesis. Ada 2 macam hipotesis dalam statistik inferensial, yaitu adanya hipotesis nol, yaitu suatu pernyataan yang menunjukkan kesamaan atau tidak berbeda, sedangkan lawannya yaitu hipotesis kerja atau yang dengan simbol HA yang menunjukkan perbedaan atau tidak sama. Baiklah, itulah hasil presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Nah, baiklah, terima kasih kepada Vio yang telah mempresentasikan makalah kita pada pagi hari ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Yukafi Mazidah. Kepada Kakak dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator atas waktu yang diberikan. Baiklah, saya akan melanjutkan tentang bentuk pengolahan data parametris dan non-parametris. Yang pertama adalah statistik deskriptif. Analisis deskriptif ini juga disebut analisis sederhana karena memang masih tahap awal analisis statistik yang hanya menggambarkan secara lebih jelas data yang disajikan. Penyajian data ini biasa dilakukan dengan tabel dan grafik, ukuran tendensi pusat dan ukuran variabilitas data. Selanjutnya tabel dan grafik. Ini mungkin merupakan teknik yang paling mudah. Oh, itu sudah dibacakan Pio tadi ya. Bentuk pengolahan datanya, ya. Lanjut saja. Teknik ini mungkin merupakan teknik yang paling mudah dan paling banyak digunakan untuk deskripsikan data. Distribusi frekuensi mengindikasikan jumlah dan persentasi responden objek yang masuk ke dalam kategori yang ada. Setelah itu, teknik ini biasanya digunakan untuk memberikan informasi awal dalam penelitian tentang objek atau responden. Nah, selanjutnya, ukuran tendensi pusat data. Ukuran tendensi pusat data ini ada 4. Yang pertama, modus, median, mean, statistik inferensial. Nah, kalau modus adalah data yang paling sering muncul pada suatu distribusi dalam satu kelompok data, seperti yang telah kita pelajari pada mata kuliah statistik. Nah, dalam contoh yang ditunjukkan di tabel 3, 6, modusnya adalah 6, yang muncul 3 kali terbanyak dibandingkan nilai lain yang hanya muncul 1 kali dan 2 kali. Jadi seperti itu. Jadi modus ini adalah data yang paling sering muncul. Selanjutnya adalah median. Median atau nilai tengah diperoleh dengan cara mengurutkan data mulai dari skor terkecil sampai tertinggi dalam satu kelompok, kemudian dicari nilai tengahnya. Jika jumlah anggota kelompok ganjil, misalnya 9, maka median adalah skor pada urutan kelima. Jadi skor kelima itu adalah nilai tengahnya. Nah, yang selanjutnya adalah mean atau rata-rata. Nah, rata-rata ini kita peroleh dengan cara menjumlahkan seluruh data dalam satu kelompok, kemudian dibagi dengan jumlah anggota tersebut. Nah, mean ini berfungsi untuk mengetahui kemampuan, potensi, prestasi kelompok, dan mean juga berguna untuk analisis lebih lanjut, terutama tes dan uji normalitas. Nah, selanjutnya statistik. Selanjutnya kita akan membahas tentang statistik inferensial. Statistik inferensial adalah satu bagian penting dari statistik inferensial. Satu bagian terpenting dari statistik adalah pengujian hipotesis. Ada seperti yang disampaikan oleh Vio tadi, ada 2 macam hipotesis, yaitu hipotesis nol yang simbolnya HO, yaitu satu pernyataan yang menunjukkan kesamaan atau tidak berbeda sama sekali dari hasil penelitian. Sebagai lawannya adalah hipotesis alternatif atau hipotesis kerja yang simbolnya HA yang menunjukkan perbedaan atau tidak sama. Nah, selanjutnya interpretasi hasil penelitian kuantitatif. Setelah data terkumpul,
Setelah kita olah datanya, maka kita menginterpretasikan hasil dari penelitian kuantitatif. Nah, dalam Kamus Bahasa Indonesia, interpretasi adalah sebagai pemberian kesan. Nah, interpretasi kurang dengar. Nah, dalam Kamus Bahasa Indonesia, interpretasi adalah sebagai pemberian kesan, pendapat, tafsiran, atau pandangan teoritis terhadap sesuatu. Nah, setelah kita mengolah datanya, nah kita nanti menginterpretasikan data tersebut. Nah, apakah sesuai dengan apakah nanti hasilnya HO atau Suaranya nggak kedengaran, Kak. Nggak kedengaran suaranya? Nah, apakah nanti hasil hipotesisnya 0 atau hipotesisnya menjadi HA? Jadi itulah nanti dari hasil interpretasi hasil penelitian kuantitatif kita. Nah, mungkin demikian saja untuk presentasi pagi ini. Dikembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Kak Iva Fitnazida yang telah mempresentasikan makalah pada pagi hari ini. Nah, itulah presentasi makalah dari masing-masing anggota kelompok. Selanjutnya kita masuk ke dalam sesi tambahan dulu. Apakah ada tambahan dari rekan-rekan semuanya terkait tentang analisis data ini? Silahkan kepada rekan-rekan yang ingin menambahkan materi terkait dengan analisis data. Jika ada. Apakah ada tambahan materi dari rekan-rekan? Nah, sepertinya rekan-rekan ini pada belum sarapan ya. Ya, Bu. Jadi tidak bisa dia memberikan tambahan karena untuk dirinya sendiri aja belum cukup. Nah, baiklah kita lanjutkan kepada sesi berikutnya, sesi tanya jawab. Kan kepada rekan-rekan yang ingin bertanya atau masih ada materi yang belum bisa kita tanyakan langsung kepada pemateri kita atau pemakalah kita pada pagi hari ini. Silakan dibuka 2 pertanyaan terlebih dahulu. Yang ingin bertanya mengenai analisis data dalam kuantitatif dan interpretasi data. Silakan kepada rekan-rekan. Nah, ya, silakan Lydia. Terima kasih kesempatannya, Profesor. Ya, sama-sama. Terima kasih juga untuk pemakalah yang sudah mempresentasikan makalah hari ini dengan luar biasa dengan judul materi yaitu teknik analisis data. Nah, yang menjadi pertanyaan saya adalah apakah semua jenis penelitian kuantitatif itu menggunakan teknik analisis data yang sama? Misalnya dari kuantitatif itu kan ada yang studi korelasi, seperti hubungan antara 2 variabel, atau misalnya pengaruh, ataupun ada efektivitas, ada pretest, test, habis itu post-test. Nah, apakah penelitian itu menggunakan teknik analisis data yang sama? Mohon penjelasannya pemakalah. Terima kasih, dikembalikan. Moodnya. Nah, baiklah, terima kasih kepada Nidia yang telah bertanya. Pertanyaan Nidia itu terkait dengan analisis data. Nah, pertanyaannya seperti ini. Apakah di dalam semua jenis penelitian kuantitatif itu menggunakan analisis data yang sama seperti yang dijelaskan oleh pemakalah tadi? Misalnya kan ada tuh jenis-jenis penelitian kuantitatif seperti eksperimen ataupun penelitian yang seperti efektivitas.
Seperti itu, apakah analisis data yang kita gunakan itu sama di dalam penelitian kuantitatif ini? Nah, itu pertanyaan dari rekan kita Nidia Juwita Roza. Nah, selanjutnya, apakah masih ada pertanyaan dari rekan-rekan yang lain? Silahkan, masih ada kesempatan untuk bertanya. Yang belum dipahami, yang masih diragukan, silahkan untuk dipertanyakan. Izin bertanya, moderator. Iya, silahkan. Itu Kak Yuliana ya? Atau Kak Haria? Dita. Ya, silahkan, Dit. Iya, terima kasih kepada moderator. Baik, di sini saya ingin bertanya terkait yang dipresentasikan oleh pemakalah tadi, itu pembahasan tentang hipotesis. Jadi yang ingin saya tanyakan di sini yaitu kapan kita menggunakan hipotesis inferensia dan kapan kita menggunakan hipotesis H0 tadi. Apakah ada ciri-ciri khusus atau karakteristik khusus terkait hipotesis tersebut? Mungkin itu saja. Terima kasih. Kembalikan kepada moderator. Berarti ciri-ciri dan karakteristik dari inferensial dan H0 Iya, moderator. Nah, kapan kita menggunakan inferensia itu atau H0 itu? Dan bagaimana, apakah ada karakteristik dan ciri-ciri tertentu gitu kan? Nah, baiklah. Itulah pertanyaan dari rekan kita yakni Dita, di mana pertanyaannya terkait tentang hipotesis. Nah, kapan kita bisa menggunakan inferensial dan kapan kita menggunakan H0, dan apakah ada ciri-ciri atau karakteristik dari masing-masing hipotesis. Nah, itulah pertanyaan dari Dita. Nah, sebelumnya masih ada pertanyaan dari rekan-rekan sekalian? Ya, jika tidak, kita kembalikan dulu. Izin bertanya, moderator. Ya. Ibu Fitriani ya? Iya. Yang mau Ibu tanyakan dari paparan pemakalah tadi, apa manfaat dari statistik di deskriptif dan inferensial itu dalam sebuah penelitian? Dan apakah harus kita memakai statistik tersebut dalam penelitian kuantitatif ini? Nah, mungkin itu pertanyaannya. Terima kasih, moderator. Nah, baiklah, itulah pertanyaan dari Ibu Fitriani, di mana pertanyaannya tentang manfaat dari statistik, manfaat dari analisis data terkait dengan yang deskriptif dan inferensial. Apakah kita bisa menggunakan, apakah kita harus menggunakan teknik ini di dalam setiap penelitian kualitatif? Itu adalah pertanyaan dari Ibu Fitriani. Nah, kita cukupkan dulu 3 pertanyaan ini. Selanjutnya kita kembalikan kepada pemakalah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah dilontarkan oleh rekan-rekan kita tadi. Nah, tidak hanya pemakalah, tetapi kita semua bertanggung jawab untuk memberikan jawaban masing-masing atau memberikan pendapat kita masing-masing terhadap pertanyaan-pertanyaan yang telah dilontarkan oleh rekan-rekan kita tadi. Nah, silakan terlebih dahulu kita persilakan kepada pemakalah. Izin bicara, moderator. Antio. Baiklah, di sini mungkin saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Kak Nidia, yaitu mengenai apakah semua teknik analisis itu digunakan pada analisis statistik, apakah sama ataukah ada yang berbeda. Nah, jadi di sini macam-macam teknik analisis data kuantitatif tadi kan ada statistik deskriptif dan juga statistik inferensial. Nah, untuk statistik deskriptif itu kalau menurut Sugiono tahun 2014 itu kan merupakan salah satu metode dalam menganalisis data dengan menggambarkan data yang sudah dikumpulkan tanpa membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.
Nah, dalam teknik ini akan diketahui nilai variabel independen dan juga dependennya. Nah, jadi dalam teknik analisis ini memberikan deskripsi awal untuk menentukan setiap variabel dalam penelitian, di mana pada gambaran tersebut setiap variabelnya dapat dilihat dari nilai mean atau rata-rata, maksimum minimum dan juga standar deviasinya. Nah, biasanya kalau untuk statistik deskriptif itu, metode analisis ini akan dipaparkan dalam bentuk visual. Dalam bentuk visual itu seperti diagram batang, diagram lingkaran, poligon, kurva Ogif, kurva scatter maupun pie chart. Nah, yang kedua itu adanya dalam bentuk misalnya dalam bentuk tabel, distribusi frekuensi dan tabulasi silang. Nah, untuk ukuran tendensi sentralnya itu biasanya nilai mean, median, modus, dan rata-rata. Nah, biasanya untuk teknik teknik ini pengambilan populasi itu tanpa sampel, maka yang digunakan adalah teknik analisis data dan deskriptif. Nah, metode analisis ini juga bisa digunakan apabila kita untuk mendeskripsikan data sampel tapi tidak membuat kesimpulan. Nah, contohnya biasanya salah satu contoh dari analisis statistik deskriptif itu contohnya seperti penelitian yang kita hanya ingin mengetahui persepsi masyarakat terhadap kenaikan harga sembako. Nah, itu salah satunya, contoh dari penelitian deskriptif. Nah, yang untuk statistik inferensial itu, penelitian ini biasanya lebih digunakan pada saat penelitian korelasional dan juga eksperimen. Nah, analisis korelasional ini lebih menekankan pada adanya pengaruh atau hubungan antara dua variabel atau lebih. Nah, contohnya seperti penelitian kita tentang mengetahui hubungan jumlah marketing ayam dengan total penjualan ayam broiler. Nah, sedangkan untuk analisis komparasi atau eksperimen lebih kepada membandingkan kondisi dua kelompok atau lebih. Contohnya, perbedaan prestasi siswa yang mengikuti les tambahan sekolah dan bimbel dengan hanya yang mengikuti les tambahan di sekolah saja. Nah, jadi itulah jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Nah, baiklah, terima kasih kepada Vio yang telah menjawab pertanyaan dari media tadi. Nah, sebelum kita kembalikan kepada penanya, kita lempar dulu kepada rekan-rekan yang lain, apakah ada tambahan jawaban terkait Izin menambahkan moderator. Kak Yukafi Mazidah? Ya. Baiklah, saya akan menambahkan dari pertanyaan yang disampaikan oleh Nidia. Apakah setiap penelitian dari kuantitatif menggunakan analisis data? Jawabannya adalah ya, karena analisis data ini adalah hal yang sangat vital dalam sebuah penelitian. Data yang hasil analisa data itu, kalau kita tidak analisa, atau data yang sudah terkumpul itu kalau tidak dianalisa, maka dia akan menjadi hanya akan menjadi barang yang tidak bermakna, tidak berarti, dan menjadi data yang mati. Sehingga tidak akan ada efeknya gitu terhadap penelitian kita. Jadi dari itu harus menggunakan menggunakan analisis data gitu. Sehingga dari analisis data itu bisalah kita nanti memberi arti atau makna dan nilai yang terkandung dari data yang kita peroleh dari penelitian kita. Jadi demikian saja tambahannya, moderator, dikembalikan kepada moderator.
Nah, baiklah, terima kasih tambahan dari Kak Yukafi Mazidah. Sebelum dikembalikan lagi kepada penanya, apakah masih ada tambahan dari rekan-rekan sekalian? Izin menambahkan moderator. Ya, silahkan Dita. Ya, baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya ingin menambahkan sedikit itu terkait yang disampaikan oleh pemakalah tadi. Jadi di sini analisis data itu berdasarkan data yang ada pada tabel dilakukan analisisnya itu yaitu suatu pandangan atau pemikiran dalam melihat data yang ditemukan dari lapangan. Jadi, analisis mana yang akan dipakai peneliti itu tergantung pada tujuan dan tahap peneliti yang akan dicapai. Tahap penelitian yang akan dicapai oleh peneliti tersebut gitu. Jadi, oleh sebab itu, analisis data kuantitatif dapat dibagi menjadi dua. Ada analisis deskriptif dan ada analisis ke arah atau tidak adanya hubungan antara variabel. Jadi analisis deskriptif adalah analisis yang bertujuan ingin mendapatkan gambaran umum tentang penyebaran frekuensi satu variabel. Oleh sebab itu, analisis ini dapat dilanjutkan kepada analisis berikutnya. Analisis ini dapat pula dilakukan dengan cara perhitungan tendensi, nilai tengah, dan nilai dispersi.